Perkenalkan, nama saya Brian Abel Pangestu, biasa dipanggil Brian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban warga negara, pengertiannya adalah warga negara dan kewarganegaraan. Warga netralisal warga negara sebagai terjemahan kata citizen, berarti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air. Bawahan atau kaula warga negara sebagai terjemahan citizen artinya adalah anggota dari komunitas yang membentuk negara itu sendiri dengan memiliki status warga negara. Orang-orang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan dengan negara. Hubungan ini tercermin dalam hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi. Hubungan itu berwujud peranan dan kewajiban untuk organisasi. Demikian pula organisasi memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami. 1. Rakyat memiliki lebih merupakan konsep politis. Kata rakyat menunjukkan kepada orang-orang yang berada di bawah atau pemerintahan dan tunduknya pada pemerintahan itu. Istilah rakyat biasanya dilawan dengan kata penguasa. Yang kedua, penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga, orang adalah yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non-penduduk. Jadi penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara. Kewarganegaraan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 62 atau 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Dengan itu, untuk melindungi orang yang bersangkutan menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah kewarganegaraan segala hal ehwal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu kewarganegaraan dibedakan dalam arti yuridis, kewargaan dalam arti yuridis dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara, adanya ikatan umum untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara itu. Tanda ikatan hukum misalnya akta kelahiran, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Yang kedua, kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, berarti ikatan lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Dari sosiologis mungkin ada seseorang dapat dipandang warga negara sebab ikatan emosional yang laku dan penghayatan hidup yang dilakukan, bahwa orang tersebut seharusnya sudah menjadi anggota negara itu. Dari segi yuridis, orang tersebut belum memenuhi syarat yuridis, tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara itu. Kedudukan warga negara dalam negara. Hubungan antara warga negara dengan negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga negara memiliki hak dan kewajiban kepada negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban kepada warganya. Begitupun hubungan dan kedudukan warga negara itu bersifat khusus kalau mereka hanya yang menjadi warga negara saja yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Penentuan warga negara, setiap warga berwenang menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya. Indonesia mengenal dua asas kewarganegaraan, yaitu asas ius soli asas yang menyatakan warga negaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan, yaitu, dan asas ius sanguinis berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain kedua asas tersebut juga didasarkan pada aspek perkawinan. Aspek ini
menganggap bahwa penentuan kewarganegaraan dapat dari perkawinan karena kesatuan hukum dan persamaan derajat. Warga negara Indonesia menentukan siapakah WNI diatur dalam Undang-Undang 45 Pasal 26. 1. WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa pendudukan negara Hindustan dan tanda-tanda lain. 2. Yaitu warga negara dan orang-orang asing. Berikut ketentuan merupakan hal yang baru disadari hasil amandemen Undang-Undang 45. Sebelumnya penduduk Indonesia diatur dalam institusi Strategiling 1927 pasal 163 dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tapi Eropa, yang orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan Eropa. 2. Golongan timur asing, golongan Tionghoa, golongan timur asing bukan Tionghoa. Hak kewajiban dasar WNI menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. 1. Wajib patuh pada keturunan tertulis dan tidak tertulis. 2. Wajib menghormati HAM yang lain, moral dan tata tertib dan sebagainya. Kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. 4. Wajib mengakui dan menghormati HAM dan kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya, Brapangestu. Sekiranya kalau ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya.